Diduga sakit hati diejek karena menganggur. Seorang pria tega menganiaya mertuanya di halaman rumah di Pasuruan, Jawa Timur. Akibat dianiaya dengan pompa angin di kepala dan juga punggung, korban terjatuh dan sempat tak sadarkan diri. Warga histeris dan panik melihat tetangganya, Asifah, 65 tahun, dianiaya menantunya sendiri di halaman rumahnya di Desa Karangasem, Kecamatan Wonorejo, Pasuruan. Korban dipukul berulang kali dengan pompa angin bekas di kepala dan punggung. Warga pun berupaya menolong korban dan mengamankan pelaku di lokasi kejadian. Suroto tega menganiaya mertuanya yang sama-sama tinggal satu atap selama bertahun-tahun. Sebelumnya, korban yang keluar dari dalam rumah menuju halaman tiba-tiba dianiaya pelaku hingga terjatuh dan sempat tak sadarkan diri. Korban langsung dibawa ke RSUD Bangil, Kabupaten Pasuruan untuk mendapatkan perawatan medis. Sementara pelaku diamankan unit Reskrim Polsek Wonorejo hingga akhirnya menjalani pemeriksaan di Polres Pasuruan. Diduga pelaku sakit hati karena diolok-olok lantaran menganggur. Saat ini Polsek Wonorejo telah mengamankan seorang bernama Suroto yang diduga telah melakukan penganiayaan kepada saudara Asifah. Untuk kronologi kejadian, pada saat Asifah berada di rumah tiba-tiba dipukul oleh saudara Suroto dengan pompa angin bekas pada bagian kepala dan tubuh korban. Kemudian korban pingsan dan dibawa ke RSUD Bangil. Polisi masih mendalami kasus penganiayaan dalam satu keluarga ini. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra melaporkan. Sekelompok pemuda menggeruduk petugas Dinas Perhubungan lantaran truk tronton melanggar jam operasional. Melintasnya sejumlah truk berdampak pada kemacetan di Jalan Raya Parung Panjang, Kabupaten Bogor. Sekelompok pemuda menggeruduk petugas Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor yang sedang istirahat di pos peristirahatan. Para pemuda marah lantaran truk tronton melanggar jam operasional di Jalan Raya Parung Panjang, Kabupaten Bogor yang menyebabkan kemacetan panjang. Dinas Perhubungan dan sekelompok pemuda hampir adu jotos lantaran petugas Dishub diduga membiarkan truk tronton dari arah Parung Panjang melintas ke arah Tangerang dan melanggar jam operasional yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Terjadi kemacetan dari arah Parung Panjang ke Tangerang yang utara dari Tangerang, warga Tangerang nggak mau ada isi masuk ke daerah Tangerang. Jadi warga itu sempat datang menggeruduk Dishub yang di dalam. Namanya juga ini kan taruh rumah saya, orang tua saya, nggak mau kan ada kejadian apapun yang nggak dikehendaki. Sementara menurut petugas Dishub di lokasi, truk-truk tersebut melintas tanpa sepengetahuan mereka. Memang tanpa sepengetahuan dari kita, Pak. Dia lolos, akhirnya menyebabkan kemacetan gitu, Pak. Nah, sebagian warga yang dari Tangerang itu mungkin salah satunya itu, Pak, yang penyebabnya ya. Makanya mereka menyerang yang pos tempat kita istirahat. Usai kejadian tersebut, Dinas Perhubungan bersama Satpol PP Kecamatan Parung Panjang meminta truk tronton tersebut memutar balik dan melarang truk melintas di wilayah Parung Panjang di luar jam operasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Iwan Setiawan, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, penggerebekan residivis narkoba berlangsung dramatis di Bangkalan, Jawa Timur. Polisi mengeluarkan tembakan peringatan ke udara setelah massa berupaya menghalangi penangkapan pelaku.
Beginilah suasana penggerbekan residivis narkoba di Desa Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan. Puluhan warga tiba-tiba mendatangi lokasi bersama keluarga pelaku. Mereka berusaha menghalangi belasan petugas gabungan dari Polres Bangkalan dan Polsek Tanah Merah yang hendak membawa pelaku dari lokasi penggerbekan. Agar warga mundur, petugas melepaskan beberapa kali tembakan peringatan. Suasana mencekam berlangsung lama hingga akhirnya petugas berhasil membawa paksa pelaku. Di situ ada kendala, pas waktu penangkapan dari pihak keluarganya tidak menerima. Ada penghadangan juga. Nah, pas waktu kita ke sana, di situ dia menolak, dihadang sama keluarganya. IS merupakan residivis narkoba yang divonis 5 tahun penjara untuk kasus sama. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Karena meresahkan warga, puluhan emak-emak menggerebek dan menghentikan paksa aktivitas tambang ilegal di Goa, Sulawesi Selatan. Aksi viral di media sosial, lokasi tambang pun dipasangi garis polisi. Puluhan emak-emak menghadang dan menghentikan paksa alat berat yang diduga sedang melakukan penambangan liar di dekat perkampungan warga di Desa Tindang, Kecamatan Bontonompo Selatan, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Emak-emak ini bahkan meminta operator alat berat untuk segera menjauh dari lokasi. Tim kepolisian bergerak cepat dengan mendatangi lokasi tambang yang diduga ilegal. Namun sayangnya diduga informasi akan adanya penggerebekan bocor hingga polisi tidak menemukan adanya aktivitas penambangan ilegal. Tetapi tim kepolisian tetap memasang garis polisi dan melakukan penyelidikan terkait isi tambang. Menurut warga setempat, keberadaan tambang meresahkan dan ditolak oleh warga karena merusak jalan di desanya. Sangat senang Pak karena merasa terbantu. Memang warga menolak kehadiran tambang ini? Iya Pak, menolak. Alasan menolak Pak, Bu? Karena jalanan berlumpur Pak, tidak bisa dilewati. Baru juga rawan kecelakaan. Jadi kehadiran tambang ilegal ini sangat mengganggu ya? Iya, sangat mengganggu sekali Pak. Sementara itu aparat kepolisian mengambil tindakan dengan mendatangi lokasi tambang karena meresahkan masyarakat sekitar. Meninjau langsung lokasi dan setelah sampai di sini ternyata di lokasi ini sudah sementara tidak ada kegiatan aktivitas. Namun demikian kami tetap melakukan langkah-langkah hukum, diantaranya adalah memasang polis lain dan melakukan penyelidikan lanjut. Hingga kini aparat kepolisian masih menyelidiki keberadaan tambang di Kecamatan Bontonompo yang diduga ilegal dengan meminta keterangan sejumlah warga serta pemilik lahan. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan.